wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani, NPM 20013. Di sini, pada mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, saya akan menjelaskan tugas keempat data non-rutin. Yang pertama yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh metode pengumpulan data non-rutin. Data non-rutin dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh pemerintah. Data non-rutin terdiri atas data khusus dan data luar biasa. Lalu pengumpulan data non-rutin dapat dilakukan dengan cara yang pertama, manual. Manual adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang masih dilakukan secara manual karena keterbatasan infrastruktur. Dan yang kedua yaitu komputerisasi offline. Komputerisasi offline adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan karena belum didukung jaringan internet online. Yang ketiga yaitu komputerisasi online. Komputerisasi online adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan secara komputerisasi online. Contoh data non-rutin adalah pelaksanaan survei kepada masyarakat. Soal yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh pemanfaatan data hasil survei sebagai pengumpulan data non-rutin. Yang pertama, mendapatkan data karakteristik kesehatan penduduk. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi ketercapaian indikator kesehatan yang tercantum dalam tujuan kesehatan nasional. Yang ketiga, menyediakan data bagi komunitas peneliti kesehatan masyarakat termasuk dosen dan mahasiswa untuk analisis epidemiologi dan kebijakan. Soal yang ketiga yaitu mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh survei nasional yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama ada survei kesehatan rumah tangga. Survei kesehatan rumah tangga merupakan pengkajian terhadap rumah tangga dengan pemilihan sampel yang dilakukan secara gabungan antara metode acak atau random dengan metode pemilihan kriteria tertentu atau purposif. Yang kedua yaitu survei kesehatan nasional, di mana survei kesehatan nasional yaitu penganggungan dari KRT, yaitu adanya pengintegrasian secara terpusat dari SKRT dengan Susenas. Yang ketiga yaitu survei penggunaan pelayanan kesehatan, yaitu yang digunakan untuk mengkaji persepsi dari sebagian masyarakat dengan menggunakan pelayanan kesehatan. Lalu selanjutnya yaitu survei demografi kesehatan Indonesia atau SDKI. Pekerjaan rumah akan diberikan untuk setiap pelajaran. Siswa diharapkan menyerahkan tugas sesuai tenggat yang ditentukan. Lalu yang terakhir yaitu survei sosial ekonomi nasional atau Susenas, di mana Susenas ini yaitu survei atau pencatatan yang dilakukan untuk melihat keadaan sosial dan ekonomi secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.